Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik. Dipandu firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 28. Tapi saya akan baca mulai ayat 24 sampai dengan ayat 28, demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari 12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sungguh kita bersyukur dalam masa-masa modern yang telah kita lalui dan sedang kita jalani pada kehidupan sekarang ini. Karena kemajuan ilmu dan teknologi membantu manusia membangun banyak peradaban. Kita melihat dalam hal komunikasi misalnya, hampir tidak ada lagi batas dunia, Eropa dan Asia, Afrika dan Australia, dari ujung bumi ke ujung bumi, semua orang dapat berkomunikasi. Kemajuan ilmu teknologi juga membantu manusia membangun properti, membangun kendaraan yang super canggih, dan demikian juga pesawat-pesawat memperpendek jarak antar pulau, antar benua. Saudara-saudaraku yang terkasih, hal positif sangat banyak yang dibawa kemajuan daripada ilmu dan juga kemajuan teknologi yang sudah menolong, membantu banyak kehidupan manusia. Tetapi di satu sisi, saudara-saudaraku yang terkasih, kemajuan ilmu teknologi kemudian menggerus hal yang paling utama, yang paling perlu dari manusia itu, yaitu rasa. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah tidak hanya menganugerahkan pikiran kepada manusia, tetapi Allah juga memberikan jiwa dan memberikan perasaan. Saudaraku yang terkasih, kemajuan ilmu teknologi yang hanya mengandalkan pikiran sendiri sering sekali lagi membuat manusia itu tergerus dari perasaannya, sehingga hubungan dibangun hanya berdasarkan logika saja dalam hitung-hitungan untung dan rugi. Maka kemudian kehidupan bersama, bahkan juga perkawinan dari sebagian orang jadi seperti kontrak rugi laba. Saudaraku, hubungan yang demikian dilakukan secara transaksional. Nah, sampai di sana saudara-saudaraku, mungkin kita melihat ada hal yang hilang dari kehidupan. Tapi lebih daripada itu juga, karena kemajuan ilmu dan teknologi, iman manusia sekarang ini semakin kerdil. Karena manusia modern dicirikan bahwa segala sesuatu harus dapat diuji. Segala sesuatu harus dapat dirumuskan dengan pikiran, segala sesuatu harus dapat diurai dengan pikiran. Maka karena itu, bagi manusia modern, surga dan Allah hanya seperti dongeng belaka. Akibatnya, semakin banyak orang yang ateis, yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, generasi muda, generasi yang maju sekarang ini sesungguhnya sudah diwakili oleh Thomas pada zamannya. Ketika murid-murid yang lain mengatakan, "Kami sudah melihat Yesus yang telah bangkit itu," Thomas mengatakan, "Kalau saya tidak melihat dan meraba luka di tangannya, dan kalau saya tidak mencucukkan jari saya ke bekas luka yang ada di lambungnya, saya tidak percaya." Atau dengan kata lain, Thomas mau mengatakan, "Kalau belum uji fisik, saya tidak percaya." Saudaraku,
Thomas mewakili logika yang mau percaya setelah melihat dan membuktikan. Saudara-saudaraku yang terkasih, maka kemudian Tuhan Yesus datang ke pertemuan yang berikutnya dan berkata kepada Thomas, "Sekarang Thomas, mari uji, mari buktikan. Mana tanganmu, rabalah luka yang ada di badanku." Karena itu kemudian Thomas menyembah. Di ayat 28 firman hari ini mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Tetapi kemudian Yesus berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara-saudaraku, kita tidak melihat surga. Kita belum melihat Tuhan secara mata telanjang. Tetapi Tuhan mengatakan kepada kita, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudaraku, iman di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara-saudaraku yang terkasih, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tuhan Allah telah menciptakan kita. Dia bisa kita rasakan seperti angin, tetapi tidak dapat kita buktikan dengan logika dan mata telanjang kita. Tetapi Dia yang menciptakan bumi dan memelihara hidup kita, dengan iman dapat kita rasakan kehadirannya. Dan juga dengan kepekaan rasa kita, dengan melakukan kontemplasi, maka kita dapat merasakan kehadiran Tuhan melalui angin, melalui kicau burung, melalui debur ombak, dan semua hal yang di dunia ini. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, percayalah walaupun belum melihat. Selamat beriman, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Allah yang telah bangkit hidup dan menyediakan masa depan bagi kami, yaitu hidup yang kekal. Kiranya Bapa melihara hati akal pikiran kami, agar kami percaya dengan segenap hati kepada Tuhan dan tidak bersandar kepadamu. Peliharalah hati jiwa kami, agar tetap beriman kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.